Asesor. Iya. Cloud. Baik, kita mulai ya di hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Saya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik, di hari ini kita akan belajar yang di sisi sensor sama aktuatornya. Jadi yang di komunikasi nirkabel nanti ada berapa yang nanti akan kita pelajari, banyak sekali modul-modul komunikasi yang ada di suatu device ya, terutama nantinya di sini yaitu dia device IoT-nya dia. Jadi yang di device IoT, ketika nanti di sini itu ada suatu device yang akan koneksi ke suatu gateway, ke suatu internet, jaringan dan sebagainya, maka dia akan menggunakan modul-modul komunikasi yang sudah ada. Jadi yang di sini kita akan menggunakan simulasinya pakai paket tracer. Ini karena kalau nantinya ada modul yang real, sebenarnya kita yang di lab itu ada macam-macam ya. Jadi mulai dari NFC, nanti ada RFID, nanti ada Zigbee, ada WiFi, juga ada LoRa yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dari satu device ke device yang lainnya dia. Oke, karena nanti di sini apa istilahnya kita terbatas yang di dan kita di ini ya apa istilahnya untuk yang di secara online, sehingga kalau di online ini tidak memungkinkan untuk pelaksananya nyoba di sisi hardware-nya, maka nanti di sini saya akan coba mengalihkannya di simulasi ini ya. Oke, yang di suatu jaringan nirkabel secara konsepnya ini nanti ada namanya sensornya, nanti ada namanya aktuatornya dia. Jadi ini mesti ada di suatu aplikasi berbasis ke IoT-nya. Oke, nanti di sini kita akan nyoba beberapa aplikasi ya. Jadi nanti mulai dari asap, detektor asap, nanti ada deteksi dari gerakan, ada trip sensor ini dia tuh untuk yang melewati ke suatu sensornya ini dia akan langsung mengaktifkan sesuatu, termasuk nantinya di sini yaitu dia memonitor adanya kebakaran di suatu lokasi dia. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu yang di detektor masalah asap ini ya. Di deteksi ini nanti apa saja yang kita perlukan. Ini desainnya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada server atau IoT server. Jadi ini asumsinya kita sudah memiliki IoT server. Nanti ada home gateway-nya. Artinya di sini ada home gateway ini semacam kayak access point ya. Ini asumsinya itu dilakukan di rumah. Yang di rumah ini nanti ada berapa sensor yang sudah dipasang di masing-masing device-nya dia. Jadi yang pertama ini ada konsepnya kayak gini ya. Jadi yang pertama nanti ada detektor asap, nantinya itu ada jendela, ada kipas angin, sama nanti ada sirine. Ini kalau rumah-rumah di Jepang ini di defaultnya mesti ada namanya detektor asapnya ini ya. Jadi dulu saya pernah pengalaman yang di sana ini apa istilahnya kayak ini kebakaran, saya lupa waktu itu kebakaran apa ya. Artinya sirinenya dia tuh pagi-pagi dia tuh langsung menyala meraung-raung dia. Jadi tapi waktu itu kan biasanya tidak ada semuanya kipas angin dia itu bisa langsung hidup dan sebagainya. Nanti kita akan mendesain mungkin nanti di suatu rumah kalau nanti ada asap dan sebagainya, maka ini nantinya dia akan langsung kalau nanti ada sprinkler nanti harus bagus lagi ya. Jadi kalau nanti ada ini asap bukan asap kebakaran ya. Jadi mungkin nanti ada asap semacam kayak dari LPG dan sebagainya dia. Jadi nanti sini ada atau asap kendaraan atau nanti ada atau asap yang lainnya yang nanti akan dideteksi di sini.
Jadi misalkan di suatu rumah ini ada dideteksi asap dari LPG itu ya. Nanti otomatis kalau dia asapnya dia banyak dan sebagainya di suatu ruangan dia bahaya itu ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi ketika nanti di sini ada suatu asapnya, maka dia tuh akan memberikan aslinya atau dia akan memberikan aktuatornya. Nah, aktuatornya sini kalau yang di minggu kemarin ini masih secara manual ya. Jadi kita menghidupkan, matikan dari suatu lampu atau kipas angin dan sebagainya itu masih dari smartphone-nya. Maka untuk yang di hari ini kita akan secara otomatis dari sisi detektor asapnya ini ketika dideteksi maka ini yang pertama fan-nya atau kipas anginnya dia akan langsung menyala. Jadi tujuannya apa untuk yang fan ini menyala? Untuk mengusir dari baunya dia. Nah, nanti kalau dia bau ini kipasnya dia menyala, tapi nanti di sini dia masih di dalam ruangan kan dia masih terjebak di dalam ruangannya itu ya. Maka sini dia tuh yang jendelanya nanti di sini akan dibuka. Jadi kalau dia belum terbuka, maka nanti jendelanya dia akan terbuka ini ya. Jadi ketika nanti di sini ada diterima datanya, maka dia akan langsung mengaktifkan 3 bagian ini ya. Fan-nya menyala, kemudian di sini ada jendelanya dia terbuka, sama nanti di sini dia akan menghidupkan sirine yang ada di rumah tersebut itu ya. Oke, secara konsepnya nanti sama kayak di sebelumnya. Jadi nanti di sini kita ada setting IP address-nya atau DHCP server untuk edisi home gateway-nya. Ini sudah ada default-nya ya. Jadi default-nya kan nanti di 25.1. Kemudian ini kalau saya mau di setting untuk yang di Inggris-nya pakai WPA2 BSK, nanti di sini dia itu bisa di tes pakai yang password-nya tes 12345 ya. Artinya untuk memastikan di masing-masing device kliennya ya, ketika mau koneksi ke sisi server nanti akan menggunakan passwordnya tes 12345 ini ya. Kemudian nanti di sini nanti di setting IoT server ini nanti ada beberapa yang perlu kita setting, baik yang diisi gateway-nya maupun nanti diisi IP address-nya. Diisi gateway-nya ini kita arahkan DHCP untuk yang di settingannya karena nanti di sini dia akan mendapatkan IP dari sisi home gateway-nya tadi. Kemudian nanti yang di setting IP address-nya ini kita setting itu dia 25.100-nya ini ya. Jadi ini kita setting dia itu ini maaf ya. Ini yang DNS-nya yang gateway-nya nanti kita setting DHCP untuk yang di sini. Nanti yang IP-nya ini kita setting secara statik karena dia itu apa istilahnya server. Kalau nanti ya ini usahakan untuk suatu server jangan menggunakan yang IP DHCP ya, tapi nanti gunakan yang IP statiknya ini. Oke, kemudian nanti yang sini di sisi IT server nanti yang sini ada registration server, nanti ada on, ini kita on kan, maka nanti yang sini itu akan muncul admin sama admin. Kalau bisa muncul admin sama admin, nanti di sisi smartphone-nya kita login dulu ke sisi server, nanti ya kita create sign up now-nya ini, kita bikin yaitu di username-nya admin sama admin, sehingga dia akan tercreate yang diisi IoT servernya yaitu nantinya admin sama adminnya ini. Ini ya, ini di sisi perangkat sensor IoT-nya yang tadi ya, ada detektor asapnya, ada yang di kipas anginnya, ada yang di jendelanya sama sirinenya. Ini kita setting DHCP. Kemudian nantinya untuk yang di bagian IoT servernya, ini kita arahkan ke arah IoT servernya tadi ya. Sehingga nanti di sini ke repo server, tadi kan di IP-nya 25.100 ya. Sehingga di masing-masing perangkat IoT-nya dia akan langsung menuju ke bagian 25.100. Nah, yang di 25.100 tadi kan sudah di-create sebuah username ini ya. Ini username yaitu admin sama admin. Dengan nanti yang di sini untuk username-nya ini yaitu dia dipilih admin sama admin sini ya. Oke, kita coba dulu. Ini saya kasih contoh gambaran yang ada di paket tracer. Oke, sahabat yang baru aja nih ya. Yang di sini di bawah. Oke, yang di sini seperti biasanya ini kita pilih untuk yang di sisi perangkatnya ya.
Di sini perangkatnya kita pilih yaitu ini mana nih gateway-nya nih? Ini yang adanya dulu aja. Ini adanya smartphone. Ini mana smartphone-nya? Ini ya. Ini smartphone-nya. Jadi nanti sini kita akan mencoba topologi yang ada di sini ya. Jadi ada home gateway, nanti ada IoT server, ada smartphone, nantinya di sini ada beberapa sensor yang akan di setting di sini ya. Jadi ini smartphone-nya, kemudian nantinya sini nanti di home gateway-nya sini, kemudian nantinya kita butuh IoT server ya. IoT servernya mana ini? Ini ya, ini server. Kemudian nanti ya sini sensornya kita pilih di ini yang kipas angin ya. Kemudian yang semuknya mana? Ya ini detektor asapnya. Oke, ini kita setting dulu. Ini di masing-masing device-nya. Ya, ini IoT 5 misalnya dia itu detektor asap. Yang sini dia kipas anginnya dia. Atau ini juga bisa langsung kipas angin. Nah, ini ya. Ini karena dia DHCP-nya ke sisi home gateway, sehingga ini ya dari detektor asap sama kipas anginnya dia akan langsung terkoneksi ke home gateway-nya ya. Jadi kalau misalnya di sini home gateway-nya kan dia untuk yang di nama display-nya kan dia home gateway 1, kemudian wireless-nya kan dia namanya home gateway ini ya. Jadi SSID-nya home gateway, kemudian ini biar cepat, ini tidak saya kasih enkripsi, autentikasi di masing-masing perangkatnya. Nanti bisa kalian coba ya memberikan enkripsi atau autentikasi di masing-masing device dari IoT-nya dia. Kemudian nanti di sini perangkat di IoT-nya, ini untuk yang di wireless-nya ini sama ya SSID-nya yaitu dia home gateway yang ada di sini. Kemudian yang ini dia IP-nya dia DHCP ya. Jadi ini dia akan langsung dikasihkan dia IP-nya 25.100 dan sebagainya. Terus kita ceknya di sini. Ini sama, DHCP dia langsung ke sisi gateway-nya sini 25.1. Kemudian yang di wireless-nya dia dapatnya 101 ini ya. Oke, sekarang kita akan setting di sisi IoT servernya ini ya. Ini kita bikin namanya dia IoT server. Kita koneksikan dulu ke home gateway. Jadi ini kita beri kabel dulu dari kabelnya dari si IoT server masuknya ke sisi home gateway ini ya. Nah, di smartphone-nya ini agar terhubung ke home gateway-nya ini perlu kita setting juga wireless-nya. Ini SSID-nya kita masukkan SSID yang tadi ya, home gateway. Nah, kemudian nanti di sini ini DHCP juga. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian di smartphone-nya terkoneksi ke sisi home gateway di sini ya. Kok belum dapat IP ini ya? Sebentar. Pastikan dia dapat IP ya. Nah, ini ya, dia dapat 25.102 ini ya. Oke, ini sudah terhubung, terkoneksi. Sekarang kita akan coba untuk melakukan konektivitasnya ini ya. Jadi yang di sini tadi kita setting dulu untuk IoT servernya ini ya. Jadi yang di sini setting gateway-nya tadi sudah. Ini sekarang kita akan setting IoT servernya ini ya. Oke, di IoT server ini nantinya untuk yang di settingnya ini kita setting DHCP aja. Untuk yang gateway-nya dapat otomatis dari sisi
home gateway ya. Kemudian yang di device Ethernet-nya ini kita setting statik. Saya sekali lagi ya, di satu server usahakan dia setting IP-nya dia secara statik ya. Jangan dibikin dia dinamis. Ini karena satunya tadi udah dipakai sama detektor asap, satu-satunya dipakai yang di kipas angin, satu-satunya di smartphone, mungkin nanti ini kita bikin 110 aja ya. Ini 110, nanti sini dia tuh koneksinya ke sisi IoT server. Oke, kemudian nanti ya sini, ini nanti yang di settingnya di masing-masing ini kan dia, kita akan mencoba untuk melakukan koneksinya aplikasi IoT ini pada server ini ya. Jadi nanti ya membuat registration servernya, ya nanti di sini kita bikin yaitu dia namanya username, username-nya di admin, kemudian nanti di sini ya di password-nya dia juga admin ini ya. Yang di sini bisa kita buat untuk yang di sini ini kita arahkan dia ke sisi IoT. Oh, sebentar. Ini servisnya ya. Bentar. Ini di IoT-nya, ini on ya. Nah, waktu on-nya ini kan dia belum ada, servisnya dia belum dimasukkan ya. Jadi akunnya kan dia belum ada. Jadi kayak yang tadi ya, ini kan dia, yang pertama kan dia belum ada akunnya. Cara bikin akunnya nanti bisa dari smartphone-nya nih ya. Jadi kita registrasi dulu ke servernya untuk bikin akunnya ada di IoT server ini ya. Ini sama ya, di kondisi real, nanti juga sama, karena dia koneksi ke suatu server, nanti akan dia butuh akun untuk masuk ke dalam IoT servernya dia. Oke, sekarang kita akan bikin dulu yang di sisi smartphone-nya ini. Kita masuk ke desktop, ya, kita masuk ke IoT monitor. Agak lama nih. Oke, ini untuk yang di IoT server address-nya karena sekarang kalau ini default-nya kan masuknya ke home gateway. Nah, ini untuk yang di IoT kan nanti kita arahkan IoT server address-nya ini ke sisi IoT server ini ya. Jadi tadi kan kita bikin 110. Nah, ini mungkin nanti ya belum ada ya. Jadi tadi kan dia belum ada, yang di sini kan dia adminnya tadi belum ada. Nah, kalau belum ada, ini kan dia menjadi wrong username sama password. Jadi yang diisi IoT-nya ini kan dia masih kosong ini ya. Nah, ini perlu kita sign up. Nah, ini di sign up dulu. Ini admin, maksudnya dia admin. Ini create. Kita cek yang di sini. Ya, ini sudah muncul ya. Nanti username-nya di admin, password-nya di sini dia admin. Ini ya. Ini berarti registrasinya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan setting di masing-masing device-nya ini, device IoT-nya ini agar terkoneksi ke sisi IoT server ini. Jadi tadi akunnya sudah kita buatkan, jadi di masing-masing device-nya IoT servernya kita arahkan ke remote server. Ini ya, kita arahkan langsung ke IoT servernya di sini. Jadi di IoT servernya kan di 192.168.25.110. Username-nya tadi admin, ini dia admin, ini ya. Kita connect. Nah, kalau refresh kayak gini, berarti dia berhasil ya. Kalau masih connecting terus, berarti kan dia, kalau misalnya ada masalah, biasanya dia akan connect terus ya. Misalkan ini saya bikin dia tuh 150, kan dia nggak ada ya. Nah, ini menjadi connect lagi nih ya. Jadi kalau dia modelnya kayak gini, berarti dia belum terkoneksi ke isi IoT server. Kalau udah masuk refresh yang tadi ya, berarti dia udah terkonek ke sisi IoT server ini ya. Jadi kalau di connecting kayak gini, kemudian kembali lagi ke connect, berarti kan dia ini sebenarnya kan dia nggak ada ya. Soalnya tadi IP dari IoT server kan dia 110 tadi ya. Coba kita ganti 110. Ini kita connecting. Nah, kalau udah refresh kayak gini, berarti dia sudah terkoneksi ke sisi IoT servernya sini.
Yang di kipas anginnya juga sama. Ini kita setting dia dengan remote server. Ini dia 192.168.25.110. Ini dia admin, ini dia admin. Ya, kita koneksikan. Ya, ini sudah masuk semuanya. Sekarang kita cek di smartphone. Apakah dia sudah terkoneksi semuanya? Nah, ini bisa kita pakai IoT monitor ini ya. Nah, ini tadi sudah masuk ya. Jadi ini levelnya dan sebagainya, ceiling fan-nya kita bikin low, high. Oke, ini ya. Ini kita udah terkoneksi di sini. Sekarang nih di materi hari ini kita akan coba untuk yang ini ya, apa istilahnya, memberikan aktuatornya ya. Jadi untuk memberikan aktuatornya, bentar, ini ya, saya tidak memberikan semuanya ya. Jadi yang di sini kan dia ada jendela, ada sirine, nanti bisa kalian tambahkan sendiri gitu ya. Oke, yang di sini kita paling nggak udah masuk yang di bagian sini. Jadi nanti sudah ada kondisinya, nanti ada smoke detektornya, seperti sini ada window, ada kipasnya, kalau mau ditambah dengan window, sirine dan sebagainya nanti silakan. Nah, nantinya untuk memberikan semacam kayak apa istilahnya aktuatornya, maka kita bisa menambahkan rule-nya ya. Jadi nanti dari sini, ini kan dia ada di kondisinya di sini. Ini kita klik, kemudian nanti di sini ada namanya asap on. Jadi kalau dia ada asapnya, maka nantinya di sini kalau dideteksi asapnya dia itu levelnya nanti lebih dari 0,18 atau dia berapa, ini threshold yang sudah kita tentukan. Jadi misalnya nanti asapnya ternyata udah penuh, misalnya dia itu kita bikin dia 0,2, 0,3 atau dia 0,1, maka dia akan langsung menghidupkan ya. Jadi yang di sini dia akan langsung menghidupkan kipasnya, statusnya dia menjadi high. Ini ya. Kalau dia kondisinya asapnya off, maka dia nanti akan menjadi kipasnya menjadi off gitu ya. Jadi ini dia kalau dia asapnya dia berkurang, maka dia akan menjadi off gitu ya. Jadi ini ada dua kondisi nanti akan kita buat. Jadi satu sisi ini asapnya on, kalau dia ada asapnya maka sudah melewati dari threshold, maka dia akan langsung menyalakan kipas, jendela, sirine dan sebagainya. Kalau dia ketika sudah diputar kipasnya, ini gasnya udah keluar semuanya dan dia udah turun level asapnya, maka dia akan dimatikan kipasnya. Jendelanya dia akan ditutup, sama sirinenya nanti dia akan dimatikan. Ini ya, tadi semuanya sudah terkoneksi secara otomatis. Nanti kayak gini. Oke, kita coba dulu. Oke, nanti pembuatan dari rule-nya ini bisa dari smartphone-nya, juga nanti bisa dari IoT server-nya ya. Jadi kalau dari smartphone-nya nanti sini ada IoT monitornya. Nah ini ya, ini kita klik di bagian condition. Ini tinggal kita add. Nah ini tadi ya, jadi nanti di sini ada yang namanya asap on. Tinggal kita masukkan, ini detektor asapnya, ini levelnya berapa atau alarmnya, ini kita settingnya di alarmnya. Kalau lebih dari, ya jadi kalau dia lebih dari 0,12 misalnya, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan kipas anginnya dia akan menjadi high, dia nanti langsung menyalakan kenceng itu ya kipas anginnya. Ini kalau sudah di oke, ditambahkan itu ya. Ini kita tambah, ini kan ya, kalau dia asapnya on ya. Sekarang kita matikan di sisi asapnya. Asap off, ini ya. Ini detektor asapnya, levelnya ini kalau misalnya dia lebih kurang dari, sudah turun ya, kondisi mungkin nanti sudah turun dari 0,5 misalnya, maka boleh bos. Ini turun ya, sing iPhone ini. Hah?
Oke nih. Tuku gawe-gawe telu kon 5 nih. Jun ya? Salam. Ini status yang nanti sini dia pasti menjadi off. Nah ini ya, ini kita sudah membuat suatu rule-nya yang kita berikan ke dalam ini ya, ke IoT servernya nih ya. Jadi di isi device-nya ketika nanti masuk ke IoT server dan sebagainya, kok ini dia levelnya dia itu sudah dideteksi dia 0, lebih dari 0,12, maka dia nanti akan menjadi high. Nanti kalau dia kurang dari 0,5 berarti dia udah turun, dia akan menjadi off. Oke, sekarang cara ngujinya gimana? Ini ya, ini cara ngujinya. Jadi yang di sini disediakan namanya mobil ya. Jadi dia itu ada asap kendaraan CO2-nya ya. Nanti ini untuk mendeteksi asapnya bisa macam-macam ya, bisa dari gas metana, yang dari kompor LPG dan sebagainya. Nanti di sini dia itu dari gas buangan mobil itu ya. Kita ya di sini sudah disediakan juga. Jadi nantinya kita cek nanti yang di bagian mobilnya, saya juga lupa ya, dia taruh di mana mobilnya nih? Oh, mobilnya mana mobil? Oh ini ya. Ya, kita dekatkan sama detektor asapnya. Jadi kita baca speknya dari mobilnya ini. Di mobil ini dia itu ada yang namanya untuk melakukan kontrol dari mobilnya, yaitu dia ditekan alt click. Nah ini untuk melakukan interaksinya ya. Jadi di sini nantinya dia ada alt click-nya, ya kita alt, kemudian diklik yang di mouse-nya. Nah ini dia akan keluar di mobilnya nih. Kita cek di IoT monitornya. Oh, udah langsung nyala ini kipasnya. Oh ternyata udah 0,3 nih ya. Ini langsung nyala. Atau dia pengaruh dari sini tadi ya, sebentar. Tadi saya juga nyala nih. Bentar, ini saya hapus dulu aja. Coba ini kita matikan. Tadi kelihatannya saya salah ya, sebentar. Kok di bawah 0,5 ya? Bentar. Harusnya di bawah 0,05, makanya dia itu kok langsung ini ya. Kayak hidup pada mati gitu ya. Maaf, ini tadi saya ada yang salah. Harusnya dia 0,05 ya. Jadi kalau dia lebih dari 0,12 dia akan hidup. Kalau dia kurang dari 0,05 dia nanti akan mati. Itu ya. Kita cek lagi. Nah, ini mati ya. Sekarang kita coba hidupkan. Ya, ini masih 0, nah ketika dia 0,1, 0,12, maka dia nanti akan menyalakan dari kipas anginnya. Ya, dia nyala terus. Kemudian coba kita matikan. Dia turun di levelnya. Kalau dia 0,05, nah ini dia akan langsung mati di kipas anginnya. Gitu ya. Ini nanti di sensor sama aktuatornya yang ada di paket tracernya. Jadi ini kayak di kondisi real, nanti di sini ada semacam kayak apa istilahnya ada sensornya juga nanti ada namanya aktuatornya dia. Kemudian nanti ini bisa kalian coba sendiri nanti di motion detektornya. Dari ini asumsinya ini kita ada di tadi yang pertama ini ya. Nanti yang kedua mungkin nantinya bisa kalian coba yang di bagian sini. Ini membuat simulasinya, ini untuk mendeteksi adanya gerakan, adanya sensor gerak, nantinya ini dia akan ada webcamnya gitu ya. Ini untuk yang kalau di Tenggarai memang itu pemilik dari rumahnya, maka nanti di garasinya dia akan terbuka. Ini ya.
Ini juga sama ya, jadi ada motion on-nya, nanti sensor geraknya dia on, istru, nanti garasinya dia on, nanti di sini itu ada kameranya dia on gitu ya. Jadi untuk memastikan nantinya ini memang pemilik dari rumah tersebut ya. Kalau dia tidak ada gerakan, maka nanti garasinya di setting dia itu tertutup, sama nanti di sini dia akan di setting dia juga off dia. Jadi untuk yang di sini ketika nanti di sini ada satu gerakan, mungkin nanti ada mencurigakan dan sebagainya, maka nanti otomatis ini ya, ini kalau yang mencurigakan dia belum bisa deteksi ya, jadi dia itu hanya deteksi ada satu gerakan, maka nanti asumsinya untuk pemilik rumahnya ini dia dibuka pintu garasinya dan juga kameranya dia akan dihidupkan. Jadi untuk memastikan memang itu pemilik rumah atau milik garasi tersebut gitu ya. Ini dilakukan pengujian, ini sama ya, nantinya sini itu ada dicoba pakai mobil dan sebagainya. Nantinya di sini dia akan langsung muncul ya di kameranya, nanti di sini dia akan ini ya mobilnya nanti didekatkan, maka nanti sirene motion deteksinya dia akan menjadi on gitu ya. Jadi ini asumsinya ada mobil yang mau masuk ke garasi, maka nanti di sini dia akan langsung dibukain apa istilahnya kayak di garasinya, juga nanti kameranya dia akan di on kan. Ini ya nanti kamera onnya dia nanti kayak gini. Kemudian ini yang untuk keamanan rumah. Jadi yang di keamanan rumah nanti sini dia ditambahkan dengan yang namanya trip sensor. Jadi di trip sensor ini kalau dia lewat dari sini nanti ada suatu ini kan pakai suatu sinar, kalau dia lewat dari sini terhalang, maka nanti sini akan mengaktifkan dari perangkat yang lainnya. Jadi nanti kita kasihkan dua trip sensornya, mungkin di rumah bagian depan, sama di rumah bagian belakang. Ya. Ini kalau nanti sini ada sensornya dia on, ini dua-duanya dia on ini ya. Ini kalau tadi kan masih ada semua satu parameter sensor masukannya sebagai inputnya ya. Sekarang kita ada dua parameter inputnya, maksudnya itu ada dua sensor ini sebagai inputnya. Ini sama-sama dia sebagai trip sensornya. Lalu kalau ada dua gini gimana Pak? Untuk yang di controllingnya di pembantu rule-nya. Jadi ini di pembantu rule-nya kita pakai namanya any, match any ya. Jadi maksudnya kalau dia match oleh gini, ada satu yang kalau match oleh nanti kayak gini berarti dua-duanya ini dia harus kondisinya dia on. Kalau match any kayak gini, berarti dia pakai or ya. Ada satu yang terlewati, maka dia akan langsung mengaktifkan yang lainnya. Jadi ini harus diperhatikan nanti ya, ada yang namanya match all, nanti ada namanya match any. Jadi ini dia itu pakai n, nanti dia pakai namanya or-nya dia. Jadi ini kita pakai match any, ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari sensor ini dia ada orang yang masuk secara ilegal, maka dia akan pintunya tertutup, kemudian jendela tertutup, kuncinya dia terkunci, sama nanti sirinenya dia akan menjadi on. Mungkin dia akan diaktifkan ketika dia sedang keluar kota dan sebagainya, nanti alat ini dia akan diaktifkan. Jadi kalau dia ada yang apa selainnya yang masuk, maka nanti sini dia semua jendelanya dia akan ditutup, ini ya. Nanti pintunya dia akan terkunci, sama nanti sirinenya dia akan langsung bunyi meraung-raung dia. Ini bisa dilakukan pengujian dan sebagainya. Ini ya semuanya dilakukan. Ini artinya dia ada apa istilahnya, pintunya dia akan dibuka dulu semuanya ya. Jadi di apa istilahnya, ini dinyalakan. Jadi untuk menyalakannya nanti silakan dilihat dari speknya ya. Gimana sih cara menyalakan dari trip sensornya. Jadi semacam kayak gini ya. Coba kita cek yang di sini, trip sensornya ada di mana ya, trip sensornya. Ini trip sensornya. Ini ya. Ini ya, ini untuk melakukan controllingnya dia itu pakai alt mouse. Mouse-nya dia itu digerakkan ya. Jadi tekan alt, nanti sini dia ini ya. Jadi dia akan nyala. Ini maksudnya itu ada
orang yang lewati dari sini. Ini kelihatan dari lampunya, ini dia nyala merah ini ya, yang di sebelah kanan ini. Nanti dia ada yang melewati dari trip sensornya dia. Nanti silakan coba ya. Kalau saya coba nantinya waktunya habis nanti ya. Oke, yang terakhir nantinya di sini ada namanya home security. Jadi kita akan mensimulasikan adanya kebakaran atau nantinya untuk monitor dari kebakaran yang di rumah dia. Jadi nanti kalau ada kebakaran, maka nanti ada airnya yang sprinklernya ini ya, yang akan langsung menyalakan dan menyemprot airnya di sekitarnya dia. Jadi untuk yang kebakarannya untuk menguji dari kebakarannya, nantinya masukkan ada sting apinya ini ya. Nanti dimasukkan dia di sini komponennya dan sebagainya. Kemudian nanti dimasukkan kode programnya sekilas ya. Jadi dia pakai JavaScript. Nantinya sini dia itu akan ada funksi setupnya untuk menyalakan dari apinya. Jadi kalau apinya nanti didekatkan ke sisi fire monitornya ini, maka dia nanti akan langsung menyalakan dari air sprinklernya. Jadi untuk membuat sing apinya, nanti dari sini bisa langsung masuk yang di tingnya nih. Ini kalian ketikkan ting, ini ya, ini muncul di sini. Nah, defaultnya kan dia masih kayak gini. Jadi ini kalian klik aja. Ini masuknya di, enggak, saya juga lupa nih. Tadi masuknya di bagian Sting Editor ya. Jadi ini nanti masuknya di bagian Sting Editor. Ini new-nya, ini masuknya di komponen ini ya. Ini pilih gambar apinya, kemudian di program masukkan di new ya. Untuk yang di monitor api misalnya. Ini JavaScript, ini dia create, ini dia di ini ya. Nanti dituliskan dia function dan sebagainya tadi ya. Nanti silakan diikuti yang ada di modul yang sudah saya buat ini. Nah, ini ya, nanti ini untuk menguji dari fire monitornya atau dia asap kebakaran yang dari sini. Kemudian nanti kalau sudah nanti silakan didesain, bisa smart home, bisa smart office, smart agriculture atau smart factory atau yang lainnya. Nanti silakan diupload di etolnya. Tag yang dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti bisa kalian coba sendiri ya, nanti ya di masing-masing percobaannya tadi. Silakan. Tombolnya stop sharing tadi mana ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih monitor semuanya? Ya Pak, masih Pak. Masih Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini sekalian saya buat tugasnya yang di minggu depan ya. Ya Pak. Ya Pak, itu absensi yang PJJ belum Pak? PJJ belum ya? Iya, yang sudah berarti yang LJ ya? Iya Pak, yang LJ sudah. Bentar, ini
Ini saya buat dulu untuk yang tugasnya di minggu depan. Oke, tugasnya sudah. Bentar, yang tadi yang belum ada absennya yang PJJ, Pak. PJJ. Bapak. Bentar, yang LC-nya sudah ya. Berarti LC-nya ini saya tutup dulu ya. Soalnya kalau buka barengan ini nggak bisa ya. Oke, ini saya tutup dulu yang LC-nya. Ini yang PJJ-nya saya buka ini ya. Oke, silakan untuk di PJJ-nya bisa absen ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti silakan dicoba untuk yang di modulnya itu ya. Nanti mulai dari apa istilahnya, ada smoke detektor, kemudian tadi ada 4 bagian tadi ya. Jadi mulai dari smoke detektor, kemudian nanti ada yang di motion detektor, ada trip sensor, sama nanti yang terakhir ada fire monitor gitu ya. Oke, silakan dicoba semuanya. Setelah itu nanti silakan di-upload dalam bentuk lapresnya ke etol itu ya. Oke, dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.